sedikit biodata dari Dr. Kombo. Beliau ini adalah manajer di Bird and Reptile Park di Taman Mini Indonesia Indah, ya, dan sudah cukup lama kayaknya di sana. Berapa tahun? 11-an ya, Dok? Dari 2011 saya, Dok. Ya, dari 2011 ya, jadi sudah 9 tahun. Nah, beliau dari FKH IPB, lulus 2008, kalau nggak salah angkatan 39 ya, Dok ya? Ditambah 2, Dok, 41. 41, oh salah hitung ya saya. Apa-apa, saya kan cuma 16 with 17 nanti habis itu. Dan lulus PPDH 2010. Jadi mahasiswa sekalian, saya harapkan bisa menyimak, mendengar pengalaman dari Dr. Hewan Kombo, Peter Kombo ini untuk bidang pilihan satwa liar sebenarnya, dan di sini memang kebetulan burung yang kita ambil ya, ornit, satu aves, tapi banyak yang bisa dipelajari. Silakan Dok Kombo untuk menyampaikan, dan sebelumnya kalau nanti kita juga memberikan waktu untuk tanya jawab, dan untuk tanya jawabnya mungkin Anda lebih tahu dari saya karena udah biasa, nanti ada chatting tempat untuk menulis, nanti Pak Ulum akan membantu kita untuk diskusi ini bisa berjalan di akhir. Setelah itu baru akan disampaikan ke Bu Anita. Ya Bu An? Begitu ya? Oke, silakan Dr. Kombo. Baik, terima kasih waktu dan tempatnya Dr. Ligaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, saya coba sharing informasi yang memang sehari-hari kami lakukan terkait dengan burung-burung ataupun manajemen di satwa liar ya khususnya. Sesuai dengan request dari Dr. Ligaya dan rekan-rekan di PPDH, saya mohon izin mungkin di kesempatan siang hari ini akan coba share mengenai manajemen pengelolaan kesehatan di satwa liar khususnya di apes dan beberapa case-case penyakit yang ada. Nah, tadi telah disampaikan saya merupakan dokter hewan di Taman Mini Indonesia Indah. Kebetulan saat ini juga ditugaskan untuk mengelola di unit Taman Burung dan di Taman Reptilia. Nah, selain daripada itu, saya juga salah satu pengurus di Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia bersama-sama Dr. Ligaya juga di sana di bidang animal welfare. Nah, jadi hari ini nanti kita akan coba diskusi seputar kasus-kasus, kemudian juga manajemen bagaimana pengelolaan kesehatan di burung. Nah, mudah-mudahan dari rekan-rekan kolega semua, dari adik-adik PPDH bisa menyimak dan nanti di akhir kita bisa tanya jawab. Saya mulai ya. Oke, ini foto yang ingin saya bagikan, yang ingin saya share karena ini salah satu yang sangat berkesan pada saat saya di 2009 melakukan magang profesi pilihan. Nah, ini yang satu ada rekan saya yang baik hati, ini sedang berpelukan dengan orang utan, ya, orang utan. Tapi ini sesungguhnya bukan hal yang lucu, tetapi ini hal yang sangat mengerikan. Nah, kemudian ini juga pada saat saya mengalami melaksanakan magang profesi pilihan, itu di tahun 2009, tepatnya pada saat itu saya kebetulan dibimbing oleh Dr. Ligaya mengambil di Taman Safari Indonesia. Nah, satu hal yang berkesan dari pada magang profesi pada saat itu adalah betapa luasnya ilmu satwa liar ya, sehingga memang pada saat itu saya banyak mendokumentasikan apa yang memang kami lakukan pada saat magang. Tetapi saat itu juga saya ditegur bahwa tidak cukup hanya dengan didokumentasikan saja, tetapi kita harus ikut menyimak apa yang memang dokter-dokter itu kerjakan sekecil mungkin seluruh pekerjaannya. Jadi dari situ kita termotivasi dengan lebih luar biasa sekali, walaupun di akhir kami tidak punya banyak foto-foto pada akhirnya, tapi ini yang salah satu yang memotivasi saya pribadi untuk bisa mendedikasikan diri pada dunia satwa liar. Ya. Harapannya nanti rekan-rekan semua bisa mengalami hal yang sama juga. Nah, baik, ini di sini saya coba sampaikan secara sederhana apa yang menjadi kunci dalam manajemen pengelolaan kesehatan khususnya untuk burung ya, burung dan unggas.
Nah, di sini ada lingkaran yang terus berputar, di mana semua hal ini saling berhubungan, ya. Yang pertama adalah terkait dengan manajemen pengelolaan spesies, ya, bahwa kita seorang dokter hewan berurusan dengan berbagai jenis satwa khususnya. Nah, di sini dalam hal ini saya sebutkan contohkan burung. Burung itu macam-macam sekali, ada burung pemangsa, burung air, burung pemakan biji-bijian, kelompok burung dara, burung berkicau, dan lain sebagainya. Nah, kemudian aspek nomor 2 yang perlu diperhatikan adalah manajemen pengelolaan nutrisi atau pakan. Ya, tentu saja mengelola berbagai jenis itu juga mereka memiliki diet menu yang berbeda-beda sehingga sebagai seorang calon dokter hewan juga perlu memikirkan bagaimana pola pakan dari masing-masing spesies atau dari kelompok spesies tersebut. Ya, nah setelah pakan ini ada biosecurity. Nah, di mana biosecurity merupakan salah satu kemampuan juga yang harus dikuasai oleh seorang calon dokter hewan satwa liar atau seorang calon dokter hewan khususnya. Nah, untuk bisa menjaga keamanan baik daripada keamanan si satwa tersebut maupun keamanan bagi para petugasnya. Nah, apalagi sekarang dengan ramainya COVID-19 yang dulu dikabarkan bahwa itu menular dari kelelawar dan lain sebagainya, biosecurity ini menjadi hal penting yang perlu rekan-rekan semua kuasai. Ya. Nah, selain itu adalah ada upaya preventif dan promotif. Ini lebih ke arah pada pencegahan dan upaya-upaya untuk terus mendukung agar satwa-satwa yang kita kelola itu tetap dalam keadaan baik. Yang berikutnya adalah pengelolaan environment, lingkungan dan kandang. Nah, lingkungan dan kandang ini kadang ini merupakan hal yang tidak kita sadari. Ya. Banyak dari kita mungkin dari dokter-dokter hewan yang berfokus pada satwanya, pada penyakitnya dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya bahwa lingkungan dan kandang ini pun juga menjadi poin penting dalam upaya manajemen pengelolaan kesehatan untuk burung. Ya, dan yang terakhir adalah administrasi, bahwa semuanya perlu didokumentasikan dengan baik karena mau bagaimanapun satu manajemen yang baik itu tentu saja dapat dikelola dan dipertanggungjawabkan dalam berbagai bentuk ya. Nah, oke, ini yang pertama mengenai pengelolaan spesies. Apa yang menjadi ruang lingkup seorang calon dokter hewan dalam atau seorang dokter hewan dalam pengelolaan spesies ini? Nah, khususnya dalam hal burung di sini saya contohkan, tentu saja banyak hal yang perlu diperhatikan yang berupa bisa dimulai dari jenis-jenis burung, kemudian bagaimana kita melihat perilaku antar satwa-satwa tersebut, bagaimana kita mengelompokkan spesies-spesies ini dari berbagai jenis dengan jenis pakan yang berbeda. Jangan sampai kita satukan semua spesies karena kita punya eksibit besar, punya kandang besar, kemudian menjadi akhir yang tidak baik bagi satwa-satwanya. Ya. Kemudian juga ada pengelompokan terkait dengan agresivitas atau karakter, karena masing-masing hewan punya karakter. Ada yang bisa disatukan kelompok, ada juga yang memang dia teritorial. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan nutrisi. Nah, sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa nutrisi ini memegang peranan penting dalam sisi kesehatan hewan ya. Nah, yang menjadi hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah yang pertama itu terkait dengan kebutuhan dasar. Ya, tentu saja sampai dengan saat ini kami masih beberapa kesempatan melihat bahwa ada hewan-hewan yang harusnya makannya daging misalkan diberikannya serangga dan lain sebagainya. Itu hal-hal seperti itu yang memang masih banyak terjadi karena kurang banyaknya literatur-literatur saat ini memang di Indonesia khususnya ya terkait itu. Tapi semua itu pasti bisa dicarikan solusinya. Nah, kemudian kebutuhan-kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus ini contohnya pada saat musim-musim tertentu, pada saat mereka memasuki musim breeding, pada saat mereka memasuki musim perkembangan anak seperti ini, contohnya ada induk mengolah anak, ini tentu saja kebutuhannya dia akan khusus, harus ditambah mineral, fosfor, kalsium, selenium, harus ditambah jumlah pakannya dan lain sebagainya. Nah, untuk kebutuhan tambahan ini contohnya dalam hal ini adalah kebutuhan-kebutuhan untuk program-program tertentu. Misalkan kita ingin melakukan program penangkaran burung.
Nah, itu tentu saja pakannya tidak bisa diberikan pakan yang biasa saja dan lain sebagainya. Nah, selain daripada itu, hal yang perlu dikuasai adalah ini, terkait dengan penguasaan pakan yaitu BCS, Body Condition Scoring. Tentu rekan-rekan sudah mempelajari ini di semester 4, semester 5, semester 6 itu sudah, kemudian basal metabolic rate, kemudian minimum energy cost atau minimum energy requirement dan lain sebagainya. Hal-hal ini juga nanti yang akan menentukan dari sisi nutrisi yang akan kita berikan, baik dari jumlah maupun yang lainnya. Nah, kemudian pola-pola pemberian pakan, kapan waktunya, kemudian jumlahnya berapa, ditempatkan di mana, dan lain sebagainya, itu pun juga menjadi hal yang memang perlu kita explore lebih dalam pada saat rekan-rekan nanti akan melakukan ataupun membuat manajemen kesehatan satwa liar yang baik. Nah, ini contohnya ada beberapa, banyak sekali dalam satu menu makanan, itu dia perlu banyak sekali nutrisi. Oke, nah yang berikutnya adalah terkait dengan biosecurity. Nah, biosecurity sebagaimana kita tahu bahwa dia ada prinsip-prinsip. 3 prinsip utama adalah isolasi, pengaturan lalu lintas, dan sanitasi. Ya, nah isolasi ini lingkupnya tentu saja kita perlu memikirkan bagaimana satwa-satwa yang ada maupun petugas-petugas yang ada ini itu bisa dicegah, kontaknya bisa dikurangi, kemudian kita juga bisa kontrol dari satwa-satwanya tersebut. Nah, yang kedua adalah pengaturan lalu lintas, di mana di sini kita berikan batasan. Misalkan hanya masuk dari satu pintu, hanya orang tertentu yang boleh masuk, hanya kendaraan tertentu yang boleh masuk. Kalau kendaraan masuk harus didesinfeksi dan lain sebagainya. Nah, itu juga lingkup dalam biosecurity yang harus dikuasai. Nah, kemudian yang terakhir dalam lingkup biosecurity adalah sanitasi. Ya, pembersihan dan desinfeksi ini juga menjadi dua hal yang penting. Ya, di mana pembersihan ini tentu saja perlu dilakukan rutin, tetapi juga perlu memikirkan daripada tingkat level stres dari satuannya tersebut. Ada satwa-satwa yang memang dia bisa merasa nyaman dengan posisi kotorannya ada, tapi tidak terlalu banyak ya. Nah, ada juga yang memang dia harus bersih, ada juga yang memang pada saat akan didesinfeksi itu satuannya menjadi stres. Nah, itu juga hal-hal yang perlu kita pikirkan dalam upaya manajemen kesehatan khususnya untuk biosecurity. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan upaya preventif dan promotif. Nah, lingkupnya banyak sekali, ini lebih ke arah tindakan-tindakannya seperti deworming, pemberian obat-obat cacing, pemberian multivitamin ya, untuk upaya promotif. Jadi upaya promotif adalah upaya yang untuk mendukung si satwa tersebut jangan sampai sakit. Nah, kalau preventif mencegah bagaimana jangan sakit. Nah, kemudian bisa dengan vaksinasi. Pada di burung ini saat ini memang susah sekali untuk vaksinasi. Vaksin yang tersedia saat ini itu lebih banyak ke arah vaksin-vaksin yang digunakan untuk unggas. Ya, beberapa memang sempat dicoba tetapi efektivitasnya masih belum dapat diketahui dengan jelas. Kemudian extra fooding ini penambahan makanan-makanan ekstra itu juga menjadi hal yang penting. Karantina tadi satwa-satwa baru yang baru datang ataupun satwa dengan penyakit yang infeksius dan zoonosis itu juga perlu dikarantina. Enrichment ini berperan penting dalam upaya promotif karena memang dengan diberikan pengayaan si satwa-satwa liar ini khususnya dia akan merasa lebih nyaman. Dengan lebih nyaman, mentalnya tertata dengan baik, tentu saja level stresnya berkurang, kejadian kesakitannya pun juga berkurang. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan lingkungan dan perkandangan. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa lingkup-lingkup yang memang bisa kita explore, kita bisa pertimbangkan, kita bisa kelola dengan baik dari sisi manajemen terkait dengan ukuran dan lokasi. Kemudian ukuran dan lokasi ini maksudnya jangan sampai satwanya besar, ukuran kandangnya walaupun sudah cukup untuk dia tetapi masih belum sesuai. Contohnya kurang tinggi, lebarnya sudah cukup, panjangnya sudah cukup tapi kurang tinggi. Lokasi misalkan dia ditempatkan di belakang, di pinggir jalan, di mana itu juga sangat berpengaruh. Ada cuaca, suhu, dan kelembapan. Ini juga sangat berpengaruh sekali terutama pada burung-burung ya. Burung-burung yang berasal dari benua Afrika ataupun Australia biasanya pada saat ditempatkan dalam suhu dan kelembapan yang suhu yang rendah dan kelembaban yang tinggi itu juga akan kesulitan maupun sebaliknya cuaca panas
dan lain sebagainya juga untuk satwa liar ini sangat urgent. Ya, kemudian faktor gangguan. Faktor gangguan ini bisa beragam, bisa gangguan daripada pengunjung, berarti itu terkait dengan jarak kandang dengan pengunjung, bisa terkait dengan faktor gangguan antar hewan maupun yang lainnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tingkat stres. Ya, tingkat stres ini tentu saja terkait dengan karakteristik daripada si satwa tersebut ya. Itu ada satwa-satwa yang memang begitu lihat orang tujuannya hanya memberi makan tapi dia merasa dikejar-kejar. Contohnya jenis-jenis rusa itu biasanya dia baru lihat manusia sebagian sudah stres sendiri. Nah, itu juga yang perlu difikirkan bagaimana bisa menata lingkungan dan kandang dengan baik. Kemudian kebutuhan perilaku. Nah, ada beberapa perilaku-perilaku khusus yang itu akan memberikan kesan baik pada kesehatan satwa liar ya. Contohnya pada kesehatan burung itu seperti di burung-burung merak ataupun ayam-ayam hutan ya, mereka membutuhkan alas kandang dengan pasir karena mereka mandi juga tetapi mandinya tidak menggunakan air. Mereka mandinya dengan pasir, mandi pasir. Jadi hal-hal tersebut juga sangat penting diperhatikan untuk lingkup lingkungan dan perkendangan. Nah, oh ini ya, seperti ini contohnya. Ini juga ada kakatua, tetapi tenggerannya kita lihat walaupun kuat tetapi tidak cocok. Ini besi. Nah, ini yang terakhir adalah terkait dengan administrasi. Nah, seorang dokter hewan tentu saja perlu mempersiapkan administrasi ini dengan baik ya. Ada namanya logbook. Logbook itu adalah buku catatan harian ya. Apa yang terjadi, apa yang dilakukan dan lain sebagainya itu perlu dituangkan dalam suatu logbook. Statbook ini adalah pencatatan silsilah di mana dalam pengelolaan satwa liar yang baik tentu saja di sana ada prasyarat di mana genetik itu harus menjadi poin hal yang utama bagi satwa liar, bagi pengelolaan penangkaran satwa liar, sehingga jangan sampai kita satukan 2 ekor satwa liar tetapi dia masih satu darah saudara. Itu akhirnya dia berkembang biak dan anaknya darahnya jadi jelek dan lain sebagainya. Ya, karena mau bagaimanapun genetik yang bagus dia akan menjamin tetap bisa lestari sampai selama mungkin. Nah, kemudian yang berikutnya adalah penandaan. Penandaan ini kalau di burung kita bisa menggunakan ring kaki ataupun microchip seperti ini. Ini contohnya ada burung nuribayan, di sini ada jalak Bali. Kita lakukan pemasangan microchip. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian ini dilakukan pengecekan ulang. Selain itu juga ada pelaporan. Pelaporan ini terkait dengan laporan pertanggungjawaban baik kepada pengelola ataupun kepada pihak luar ya. Gitu. Kalau pada satwa liar biasanya kita pelaporannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, di sini ada juga pengelolaan terkait dengan obat-obatan. Nah, saat ini juga pengelolaan obat-obatan ini ternyata penting karena memang seorang dokter hewan juga harus bisa bertanggung jawab terhadap obat-obat apa yang kita berikan dan bagaimana penggunaannya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah rekam medis terkait dengan sejarah kesehatan per individu hewan setiap saatnya selama sepanjang masa dia hidup. Ya. Oke, jadi itu yang terkait dengan seputar manajemen pengelolaan kesehatan di burung khususnya, dan saya rasa itu juga secara umum bisa diaplikasikan pada satwa liar yang dilaksanakan di lembaga konservasi di Indonesia. Nah, yang berikutnya saya coba sampaikan di sini yang terkait dengan kasus-kasus yang memang kami temukan, kami lakukan penanganan. Ini kasus ini terjadi pada tempat kami di Lembaga Konservasi Taman Mini maupun satwa-satwa yang milik klien, ya milik pemilik-pemilik masyarakat yang kami obati di klinik kami. Ya, nah di sini terlihat bahwa case-case penyakit pada aves ini itu sumber-sumbernya ketahuan. Ada yang terkait dengan manajemen pemeliharaan, ada yang karena traumatis, ada yang karena bakterial, ada yang karena parasit, ada yang karena virus, ada yang karena jamur, dan ada juga di luar tersebut lain-lain masuknya. Nah, kita lihat bahwa dari 2 tahun data yang kami punya, yang paling besar kasus kesakitan itu penyakit pada burung khususnya itu terkait dengan manajemen pemeliharaan. Nah, kemudian yang paling akhir adalah lain-lain. Nah, lain-lain ini contohnya misalkan overheat, dijemur, kepanasan, lupa, dan sebagainya. Itu lain-lain masuknya.
Nah, kita lihat yang part by part. Yang pertama terkait dengan kasus bakterial. Kasus bakterial ini kita tahu sudah jelas pasti penyakit pada burung yang disebabkan oleh kasus-kasus bakteri ya. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat bahwa ini case-nya biasanya banyak pada burung-burung kecil ya. Burung besar juga ada. Ini salah satu bakteri ya, Coryza kita sebutnya, ataupun snot. Mungkin rekan-rekan PPDH sudah sempat mendapatkan ini pada patologi unggas ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini pun juga hal yang sama, tetapi kalau tadi tidak terlalu besar, nah begitu pada burung yang besar ternyata juga besar juga ya, pus ataupun perkejuannya, nanahnya yang menjadi keju ini yang bisa menumpuk ya. Nah, ini juga bisa berdampak fatal sampai dengan kematian karena mereka terganggu sistem pernafasannya, kesulitan bernafas, matanya tertutup sehingga tidak mau makan, kurus dan mati akhirnya. Nah, kemudian ada juga case lain yang terkait dengan bakteri yaitu ini, ornitosis atau nama lainnya psittacosis. Ini biasanya dapat menyerang burung-burung ya. Kalau di paru bengkok kita sebutnya dengan psittacosis. Dia biasanya gejalanya itu matanya basah, kiri kanan lubang hidungnya basah, burungnya kurus, letargi, anoreksi dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini salah satu penyakit yang penyakit zoonotik yang dapat terjadi di burung-burung. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada gambar langsung bagian belakangnya saja, keloakannya saja. Kita tahu berak kapur, ya. Jadi itu Pulorum salmonella, ya. Jadi ini juga banyak terjadi pada kasus-kasus bakterial di burung. Nah, ini juga yang tidak kalah biasanya memang ini banyaknya di farm, ya di peternakan, tetapi di satwa liar juga ada beberapa kali saya menemukan kasus chronic respiratory disease ataupun kolibasilosis yang penyebabnya E. coli. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan kasus-kasus virus. Ya. Nah, kasus-kasus virus ini kita tahu bahwa dia dapat disebabkan oleh virus ya. Nah, saat ini karena kita berurusan dengan burung dan di di kalangan masyarakat hobiis itu juga mereka memelihara burung sudah luar biasa. Mereka pelihara dari burung kecil sampai ke burung yang berukuran besar. Nah, itu juga menjadikan kasus ini semakin tidak bisa ditebak ataupun juga semakin sulit untuk diprediksi. Nah, ini contohnya, ini kasus pox, avian pox cacar, ya biasanya banyak di Merpati, tetapi saat ini dengan seiring lovebird import burung-burung lovebird seperti ini itu sekali masuk bisa ribuan, itu biasanya dari karantina pun juga bisa lolos dan bisa mewabah di peternakan-peternakan. Ya, ini avian pox, herpes virus, kemudian ini terkait penyakit-penyakit yang kami menemukan di beberapa tahun lalu di 2018 ini menyerang peranakan poliomavirus. Nah, ini begitu kena langsung satu batch, satu tetasan mati semua, bisa sampai 100 ekor ini. Ini pada burung sankonur, bakau dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang umum yaitu Newcastle disease ya. Nah, ini pada burung predator bisa terjadi juga. Sumber penularannya dari pakan yang dikasih. Jadi mereka dikasih makan ayam, ayamnya ternyata sudah kena duluan gitu. Nah, ada juga sirkovirus atau PBFD. Kalau di kakak tua ini sangat banyak sekali di paru bengkok. Singkatan dari psittasin big feather disease. Jadi ini menyebabkan gangguan pertumbuhan pada folikel bulu sehingga mereka rontok. Ini bukan karena stres ya. Kalau stres biasanya hanya dadanya saja, kepala tidak ikut rontok. Nah, ini dia bisa mengganggu pada paru dan kuku dan pertumbuhan bulu. Ada juga PDD, saya tidak ada fotonya di sini, tapi ini juga mematikan di Macau, ya, proventricular dilatation disease, jadi virus yang menyerang bagian proventriculus dan menyebabkan muntah-muntah, kekurangan cairan hingga mati. Nah, kemudian yang berikutnya ada kasus-kasus jamur. Kasus jamur yang paling umum adalah aspergillosis. Biasanya ini salah satu yang sulit untuk diobati karena memang nodul-nodul pustul-pustulnya itu begitu sampai saluran pernafasan itu sangat sulit untuk bisa diobati. Biasanya di area mulut hilang, tetapi dia masih ada di paru-paru ataupun di air sak
dan mengganggu karena menjadi jaringan ikat, ya, mengganggu fungsi organ maksudnya. Nah, ini ada juga kandidiasis, kandida biasanya di saluran cerna menyerangnya. Nah, ini terlihat sekali pada saat kita periksa, biasanya mulutnya bau asam, ada plak-plak putih, ya, koloni-koloni di langit-langit mulut maupun di tembolok dia bisa berkumpul juga. Ini kasus yang terkait dengan jamur. Kemudian kasus-kasus yang terkait dengan parasit, kita bisa lihat mungkin dari rekan-rekan ada yang pernah melihat juga ini, kalau istilah pemain merpati sebutnya guham. Ini trichomoniasis, ya, dia karena protozoa. Nah, ada juga yang dikarenakan ektoparasit, ya, seperti contohnya ini Scalyphas, scabies, ya, Sarcoptes mites itu menyerang pada bagian tubuh burung yang tidak ditumbuhi bulu, ya. Jadi kaki biasanya sere, bagian ini hidung, sekitar mata dan lain sebagainya itu biasanya sampai berkerak. Nah, kemudian juga tidak kalah cacing. Nah, ini satu foto yang kami temukan pada burung merak, cacingnya dia bisa sampai di saluran pernafasan juga. Jadi ternyata cacing-cacing juga luar biasa sekali pada burung-burung liar seperti ini juga kita bisa banyak temukan. Nah, kemudian tadi setelah beberapa disebabkan oleh agen penyakit, ini kasus-kasus yang tidak disebabkan oleh agen penyakit. Jadi umumnya karena traumatis. Ini paruhnya atasnya lepas karena tersangkut kandang. Ini ketuanya paruh atasnya hancur karena berkelahi dengan temannya. Ini burung kakatua yang dadanya sobek karena dia tersangkut oleh paku. Biasanya paku itu digunakan di tenggeran untuk menancapkan makanannya. Kemudian ini ada ayam hutan, kepalanya habis karena dia merupakan ayam hutan liar, karakternya penakut, dan ditempatkan pada kandang ataupun tempat yang terlalu terekspos sehingga kepalanya habis sampai kelihatan tengkorak kepalanya. Nah, ini juga kasus traumatis juga, ada fraktur biasanya karena dirantai, burungnya ketakutan terbang mendadak ataupun tertimpa tenggeran juga pernah, itu akhirnya ada patah tulang, ya, fraktur, bisa fraktur kaki, fraktur sayap. Nah, ini juga yang salah satu yang banyak terjadi. Burung saat ini banyak pemelihara burung yang dilepaskan terbang kemudian dia soaring kembali lagi. Nah, tetapi ada saja orang-orang iseng yang ditembak, ya. Nah, begitu ditembak akhirnya burungnya keracun, matinya bukan karena frakturnya tetapi keracunan logam. Itu juga pernah terjadi. Nah, ini juga biasanya terkena sesuatu, ada ruptur air sak, kantung hawa. Jadi ini bukan normal, tapi ini gelembung seperti balon udara. Ini pada burung pelikan, ini juga sering terjadi pada burung-burung yang terbentur. Nah, ini burung yang stres, ya, capture myopathy, karena burung itu banyak yang karakternya takut juga. Begitu dikejar-kejar, ditangkap untuk dipindahkan kandang, dikejar-kejarnya lebih dari setengah jam, akhirnya burungnya tertangkap karena lemah. Begitu dipindahkan kandang, besoknya ditemukan mati. Nah, biasanya ini kelihatan ototnya akan belang-belang seperti ini, ya, dua warna, ada warna putih karena ada penumpukan asam laktat, ya. Nah, ada juga yang karena faktor dia berkelahi karena teritorial. Nah, kemudian terkait dengan manajemen pemeliharaan. Nah, ini yang paling sering karena tadi kita tahu datanya 24%. Ada yang kurus, ada yang terlalu gemuk, ada yang defisiensi vitamin. Ya, ini kuana harusnya ada duri-durinya, ini gundul sama sekali. Dia defisiensi vitamin A. Ininya juga sisi kakinya juga sangat jelek sekali karena defisiensi vitamin A. Ini burungnya terlalu gemuk karena ikut-ikutan makan roti, makan nasi. Ini terlalu kurus karena salah ngasih makan. Harusnya dikasih makan buah, ini dikasih makannya yang lain. Nah, ini juga biasanya terjepit ring. Nah, ini juga sering terjepit ring. Awalnya burungnya kita rantai, ya, biar tidak kemana-mana. Kita mau tengger, kemudian diikat kakinya, dirantai, akhirnya ada constricted toe syndrome, ini bengkak kakinya, ya, terjepit ring karena ukuran ringnya terlalu kecil atau ngepas. Nah, ada juga yang karena kesalahan pemeliharaan, ini ada anak bayi burung yang ditaruh
beddingnya seperti ini, serbuk-serbuk kayu, akhirnya dia lapar, dia makan serbuk kayunya. Ada juga yang diberi makan, kemudian bubur lolohan burung sama selang-selangnya juga terbawa, ada juga. Kemudian ini forageon body pada burung-burung cikalang yang makan kail pancing karena dia diberikan makan ikan, ternyata ikannya ada pancingnya. Nah, ini juga diakibatkan ini ada lemak-lemak pada burung murai batu, ada pada burung kakak tua gala karena imbalance nutrisi. Jadi menu dietnya hanya dikasih makan kuaci saja, kali ini terlalu banyak serangga-serangga. Nah, ini ada juga burung makau yang megacrop. Ini karena ngasih makannya terlalu banyak sekali, melebihi kapasitas tampung temboloknya sehingga gerak fungsi temboloknya itu menjadi terganggu. Ada juga karena ini ada burung berenang, tapi berenangnya terlalu asik sehingga dia drowning ya, tenggelam karena memang bentuk alat yang digunakan itu keliru. Ada juga ini biasanya burung-burung hantu cupuk seperti ini, itu di pasar-pasar dikasih makannya serangga, padahal mereka makannya daging. Reptil-reptil maupun burung-burung, nah dikasih makan serangga di pasar, pasti biasanya penyakitnya kurus-kurus dan tidak lama mati. Ini juga karena manajemen pemeliharaan seperti ini, perchnya, tenggeran, tangkringannya itu kurang bagus, mengasah kuku sehingga kukunya tumbuh panjang, akhirnya menusuk sendiri dan menjadi bumblefoot infeksi. Ini kelihatan juga perchnya tertusuk sendiri. Ada juga yang dia akhirnya tubuhnya melintang, ya. Ada juga yang paruhnya akhirnya jadi tidak benar karena harusnya dia sudah makan keras, dikasih makannya biar jinak, dikasih bubur bayi terus. Ini seperti ini, ada yang salah ngasih makannya dari satu sisi terus-menerus, ada juga yang karena stres sehingga dia menggigiti bulunya sendiri seperti kakak tua ini. Nah, ini kasus-kasus lain yang karena manajemen pemeliharaan memberikan makan lolohan masih terlalu panas sehingga temboloknya terbakar dan ada lubang di sini, fistula tembolok. Ada juga yang over menu serangga sehingga ada penimbunan dan menimbulkan katarak pada burung-burung berkicau. Ada juga yang kurus. Nah, ini case-case lain biasanya ada sembelit-sembelit karena pakannya terlalu kental sehingga dia ada prolaps kloaka. Nah, untuk yang ini karena pakan yang keliru juga mengakibatkan liver disease syndrome. Jadi warna bulunya harusnya seperti ini, yang kuning keseluruhan menjadi merah seperti ini. Bagus warnanya, tetapi sangat baik sekali untuk kondisi tubuhnya, ya, karena penyakit liver. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Dr. Ligaya, terkait dengan manajemen pemeliharaan di burung khususnya dan beberapa kasus yang tadi sempat saya sampaikan. Untuk waktunya kami kembalikan lagi ke Dr. Ligaya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Dok Kombo, sangat menarik ya, karena kalau kuliah kita lihatnya banyaknya tuh tulisan aja ya. Ya, benar nggak ya mahasiswa? Saat ini kita lihat bagaimana benar-benar visualisasi ya, untuk sekali Dokter Kombo bisa memberikan contoh-contoh, karena kita banyak kok textbook sih banyak, tapi kadang-kadang nggak bisa menggambarkan gimana sih kondisi sebenarnya. Nah, beruntung sekali Dokter Kombo mau membagikan ini ya Dok Kombo ya. Nah, mahasiswa, saudara-saudara sekalian, kita masih punya waktu, ya, masih 10-15 menit kita bisa pakai untuk diskusi. Mari silahkan Anda mulai menulis, karena kita harus tulis nih pertanyaan-pertanyaannya. Silahkan manfaatkan keberadaan Dok Kombo nih di sini sekarang. Pengalamannya cukup banyak. Sekarang beliau menjadi salah satu dokter hewan AFES yang bisa menjadi juga rujukan ya. Selamat ya Dokter Kombo. Siapa dulu gurunya, Dok? Nah, itu dia. Enggak deh. Emang betul, saya kan emang nggak bisa jadi bekas guru ya. Bagaimana nih mahasiswanya? Kok nggak ada pertanyaan di live comment-nya? Dok Ulum, mohon dibantu, Dok. Ini masih sepi nih, Dok Kombo, kan lihat tuh dari Bidnain ini, tapi di live comment-nya mahasiswa belum masuk nih. Iya, mungkin cerita aja lagi Dok, sambil ini.
Siap, siap. Iya. Ya Hmm. begitu, jadi memang lingkup satwa liar ini masih apa namanya, masih cukup apa ya namanya ya, Peluangnya banyak ya dok ya. peluang banyak sekali tentu saja, dan tantangannya juga tinggi ya Dokter Ligaya ya. Karena memang Mhm. literatur maupun juga pengajaran di kampus pada saat untuk mempersiapkan calon-calon dokter hewannya juga memang eh, ya itu sepertinya udah ada pertanyaan dok. Iya, oke, ini dari Deviana nih ya, Prasindi. Nah, katanya udah bisa dibaca ya, vaksinasi nih Dok Kombo. Gimana tuh? Ya, vaksinasi apakah diterapkan dan mekanismenya bagaimana? Ya. Untuk satwa liar sendiri nanti mungkin bisa ditambahkan dokter Ligaya. Untuk vaksinasi sendiri di satwa liar memang kami tidak menjadikan itu suatu keharusan ya. Nah, karena tetap prioritasnya satwa liar itu suatu saat dapat kita lepas liarkan, sehingga jika memang kita vaksinasi, mereka dapat carry, mereka dapat bawa si si penyakit, bibit penyakitnya itu ke alamnya nanti. Nah, tetapi memang jika kita ketahui bahwa sempat ada serangan wabah atau kasus penyakit, biasanya kita lakukan vaksinasi. Di tempat kami, saya melakukan vaksinasi untuk case avian pox ya, karena anak-anak merak kami sempat ada yang terkena dan itu mengakibatkan kematian cukup lumayan. Kemudian ada juga terkait dengan Newcastle disease, karena kita sempat kita pelihara juga ayam Jepang, ayam Onagadori domestikasi, dan yang mati sebetulnya bukan ayam itu tetapi jenis-jenis unggas lainnya, sehingga kita lakukan vaksinasi juga gitu. Tetapi untuk satwa yang kita kelola itu biasanya kita tidak lakukan vaksinasi. Itu mungkin dok. Oke, udah terjawab ya. Jadi ini mulai banyak nih dok, seru nih. Tapi tadi ini kayaknya ada yang ingin pertanyaan apa bilangnya konfirmasi nih dari Vinke. Siap, siap. Ya, Vinka itu tanya apa betul pakan serangga berlebih menyebabkan katarak. Tadi soalnya ada ininya ya, ada Oh, ada fotonya ya, fotonya. contohnya Iya, itu loh dok. betul. Terutama pada pemberian serangga-serangga yang kulitnya itu kulitnya sudah tua ya dok ya. Kan ada kalau jangkrik tuh ada yang coklat muda, ada yang coklat tua, ada yang hitam juga. Nah, lapisan kulitnya itu dia banyak mengandung kitin ya. Kitin itu dapat berdampak buruk apabila dimetabolis dan bisa mengakibatkan penumpukan pada lensa maupun pada pupil ya, pada kornea, sorry. Ya, jadi itu yang menyebabkan katarak tuh kalau pada pembelian unggas berlebih sebetulnya lebih ke arah unggas-unggas yang diberikan tuh lapisan kitinnya terlalu tinggi kadarnya. Sudah ya, Vinka, jadi sudah terjawab oleh Dokter Kombo ya. Nah, ada juga dari Fasantra, ya, Fafa nih saya kenal, mau menanyakan tentang apakah nekropsi itu a common practice untuk avian wildlife, Dokter Kombo? Tentu Nekropsi. saja, ya, tentu saja nekropsi itu hal yang memang menjadi satu penguasaan ya yang harus kalian kuasai nantinya, karena pada wildlife setiap individu, setiap spesies itu penting. Jadi kita bisa dapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari itu. Kami sedang kerjasama dengan salah satu mahasiswa S2 Fakultas Kehutanan, dok, itu mempelajari tentang kandungan plastik pada burung air di Pulau Rambut. Nah, jadi Oh, kita menarik ya. dapatkannya dengan cara kita kumpulkan kadaver bangkai-bangkainya dan kita nekropsi. Kita lihat saluran pencernaannya ada itu atau tidak. Jadi tentu saja itu penting sekali untuk mempertimbangkan langkah kita untuk bisa siap-siap. So, yeah, Fafa, so it's really important you to know how to do a good necropsy ya dok ya. Nah, dan it's a must, harus dibikin. Nah ini dari Yulia dok, kayaknya berkaitan dengan zoonosis. Siap. Apakah ada penanganan khusus yang diberikan untuk penyakit unggas? Iya, tentu saja kita memberlakukannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan bagian di Kementerian Pertanian di bagian karantina hewan ya. Itu apabila memang kita menemukan kasus-kasus zoonosis, itu juga kita memberlakukannya sama.
Nah, akan tetapi memang pada satwa liar ini opsi-opsi untuk eutanasi kita masih belum bisa lakukan ya. Tuh, jadi karena itu tadi kembali saya sempat Perjuangkan mungkin sampaikan nanti ya betul dok. kita perjuangkan. Biasanya langkah yang kita lakukan itu kita isolasi. Tetapi dalam beberapa kasus kami pernah menemukan kakak tua dengan avian influenza, Dok. Dia Hmm, tanpa gejala sama sekali. Jadi tetap kita pelihara dengan baik, kita satukan dan jarak 2 bulan kemudian kita coba satukan dengan teman yang lain. Teman yang ada lain satu penularan. bulan kemudian kita cek dan negatif ternyata. Gitu. Hmm, Temannya tetap positif sampai sekarang, dianya negatif. dianya negatif. Jadi beberapa satwa liar terkadang sifatnya lebih ke arah carrier untuk Oke. hewan domestik ya. Jadi pengetahuan kita tentang bagaimana jalannya penyakit, imunologis itu juga penting ya Dokter Kombo ya. Tentu saja saling berhubungan kalau sudah jadi Oke. dokter hewan. Ya, ini kan mereka perlu mulai menyimak apa yang perlu dikumpulkan waktu masih sekolah ya. Ya. Oke, ini dari Aditya. Kalau Nur saya bingung pertanyaan, nggak tahu pertanyaan, maaf ya Nur. Jadi Aditya aja kita loncat. Dia mau tanya tentang Aditya dok ini bagaimana treatment pada kaki ayam atau burung yang terjepit kandang, kau bengkak. Ya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya, tentu saja kalau kita menemukan pada kaki tersebut ada luka-luka, kita bersihkan lukanya, kemudian kita berikan antiinflamasi ya, yang NSAID. Biasanya saya gunakan preparat meloxicam dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga kita lakukan treatment-treatment yang bersifat seperti pencucian dengan air hangat, kemudian kita berikan air dingin dan lain sebagainya seperti itu, Dok. Itu jadi banyak sekali tergantung daripada penyebabnya. Jika memang ada infeksi ikut di situ, kita berikan antibiotik juga. Nah, kalau untuk pertanyaan Nur, saya rasa sama seperti yang tadi dok, yang Katarak makan ya? serangga katarak, betul ya. Ya, jadi sudah kejawab ya. Ya. Oke deh. Ya, jadi Adita, jadi itu tadi dari versi burung, apa bagaimana menangani burung. Tapi dokter selalu lihat juga di sini, hati-hati jangan sampai kejepit melulu. Kenapa tuh? Kan gitu ya. Benar nggak dok kamu? Iya, Kan betul. kita sebagai dokter juga harus tahu kenapa itu terjadi. Tadi kan salah satu aspek manajemen kesehatan kan pengelolaan lingkungan dan kandang. Berarti Hmm. kandang atau lingkungannya yang kurang pas. Ya, jadi itu juga menjadi perhatian ya dok ya. Betul, betul. Oke, ini masih banyak nih. Kita lihat lagi sebentar. Saya boleh milih katanya. Kita harus ngebut kayaknya. Iya, ngebut nih ya. Nggak apa-apa. Kita masih punya 5 menit. Ini yang menarik juga mungkin Dokter Kombo. Ini yang biasa kita bicarakan ke owner bawa satwa liar. Apa yang dokter hewan harus lakukan? Lapor apa enggak? Dari Olivia. Iya, tentu saja kita dokter hewan ya, kita bersikap atau bertindak sesuai kapasitas kita dahulu ya. Jadi kita lakukan penanganan medis untuk menyelamatkan satwanya. Nah, setelah itu memang yang biasa saya lakukan apabila ada owner-owner contohnya membawa kakak tua ya, belum dilindungi, kita berikan client education dan client concern. Jadi selain daripada kita beritahu bahwa ini merupakan jenis satwa liar yang masuk dalam list, nah ini juga dia perlu perhatian. Jadi concern daripada si ownernya itu juga harus muncul di situ. Bagaimana dia bisa memelihara satwa yang dia pelihara itu diberikan yang terbaik, baik dari makanan, kandang yang cocok dan sebagainya. Nah, untuk kapasitas kepada arah ranah hukum sebetulnya menurut saya itu di luar ranah kita ya, tetapi kita perlu menyiapkan dokumen-dokumen terkait seperti surat keterangan bahwa kita hanya menangani saja, kemudian juga surat kepemilikan karena itu juga saat ini sebagai pegangan kita ya, begitu. Oke, aduh kita tinggal punya 2 menit nih, pertanyaannya masih banyak ya, tapi nanti mungkin kalau ada yang belum kejawab, Dokter Kombo masih bersedia menjawab mungkin Siap, secara siap, tertulis ya. siap. Oke, di sini yang kita lihat biar mereka juga ini ada pertanyaan fraktur, ada pertanyaan juga rute pemberian obat yang paling baik dan bagaimana untuk pencegahan apa nih penular yang konsa Effendi itu panjang banget. Udah 2 itu aja deh dok, mungkin yang kita coba terangkan. Oke. Banyak soalnya masih. Oke, terkait dengan fraktur di burung, saat ini juga saya melakukan operasi dengan pemasangan bronkin, Pak ya.
dan prognosanya sangat sudah lebih baik ya kalau sekarang karena kami sudah mulai terbiasa menangani operasi-operasi fraktur dengan pemasangan bone pin, jadi itu bisa dilakukan. Kemudian tadi terkait yang mana dok namanya dok? Yang itu yang Kervinda tuh di akhir. Oh di akhir Kervinda, oke. Rute apa yang paling sering? Saya biasanya karena kita tahu berhadapan dengan satwa apa ya. Nah kami sesuaikan dengan karakter satuannya. Jadi contohnya kalau kami berurusan dengan kakatua yang jinak ya, yang bisa berinteraksi, kita lakukan obat peroral injection. Ya, tetapi kalau burungnya misalkan burung-burung berkicau baru didekati tangan sampai kandang ya sudah terbang-terbang, kita permudah, kita bisa lakukan lewat makanan atau minuman. Ya, tetapi jika memang case-case-nya membutuhkan penanganan dengan injection, kita juga tetap injeksi, tetapi dengan pilihan yang paling enak untuk burungnya. Jadi kalau bisa cari obat yang 1 kali injeksi sehari, kenapa harus 2 kali dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau saya paling sering memang oral. Oral ya dok ya. Mungkin satu lagi ini juga menarik yang Lutfiana Fitri. Itu tentang bagaimana mengatur cuaca dan suhu burung yang tidak sesuai. Kayak kita punya penguin kan jadi sekarang. Betul, itu gimana betul. Tuh dok? Okay. Lutfiana Fitri dok. Ya, kita beruntung sudah banyak penangkar satwa liar yang sesuai ya, yang bisa mengikuti perkembangan. Jadi biasanya satwa-satwa liar yang diperoleh atau burung-burung yang diperoleh dari hasil penangkaran, dia sudah lebih bisa beradaptasi dengan baik. Nah, tetapi tentu saja langkah-langkah yang kita lakukan juga kalau menemukan hal-hal seperti yang ditanyakan tadi tidak bisa langsung ya, kita harus bertahap. Biasanya kalau dari tempat panas ke tempat dingin, satwa panas maksudnya, satwa Australia kita taruh di puncak, itu biasanya kita masukkan dulu dalam satu kandang, kandangnya ditutup, kita kasih penghangat dan lain sebagainya. Pelan-pelan itu kita cabut penghangatnya. Kemudian seterusnya sampai ke penyesuaian daripada makanan. Jadi memang prosesnya untuk penyesuaian ini harus sangat panjang sekali ya. Nah, untuk penguin sendiri memang dia agak berbeda. Nah, tentu saja yang rekan-rekan lihat pun juga kalau ada di Indonesia, di Singapura, itu bukan penguin yang dari kutub ya, tetapi penguin tropis. Jadi walaupun dingin tapi tidak beku ya. Jadi ya masih lebih gampang gitu. Seperti itu. Wow, Dok Ombo maunya sih lebih panjang nih. Kita udah dikejar waktu karena Dokter Anita pasti sudah menunggu, Dokter Hewan Yoni. Jadi untuk mahasiswa maaf yang belum terjawab, tapi ada beberapa pertanyaan yang hampir sama. Jadi kalau kita lihat, kalau Ibu rangkum, Dokter rangkum dari ini untuk profil memang bagusnya Anda bisa ke lapang untuk melihat lebih nyata, tapi dari pernyataan Dokter Kombo tadi aja untuk manajemen kesehatan jelas dokter hewan tidak melulu hanya boleh tahu tentang penyakit ya dok ya. Memang penyakit yang oleh agen itu kalau kita lihat hanya ya ada 61%, tapi yang 40% lainnya pun dokter hewan harus paham. Supaya kita jadi 100% ya dok ya. Di mana di manajemen itu ternyata juga cukup tinggi. Kalau bilang manajemen itu artinya seseorang tahu nggak memelihara hewannya, ya betul ya dok ya? Betul. Oke, jadi itu yang menutup sesinya Dokter Kombo. Tapi mungkin sebelum menutup dikasih waktu untuk Dokter Kombo memberikan tips-tips untuk calon dokter hewan kita nih, adik-adik kelas kita. Silakan dok. Ya, oke, terima kasih Dokter Dika ya. Jadi adik-adik PPDH ini sebentar lagi itu akan jadi dokter hewan ya. Nah, sebagai seorang dokter hewan tentu saja banyak sekali hal yang harus dikuasai. Tetapi sesungguhnya hal itu akan kalian dapatkan nanti pada saat kalian memulai karir kalian sendiri. Jadi terus belajar, terus mencari ilmu, jangan pilih-pilih ya. Jadi sekarang tuh bukan waktunya pilih-pilih. Saya nggak suka satwa liar, saya fokusnya ke unggas saja ke ornit atau ke peternakan. Jadi jangan pilih-pilih karena mau bagaimanapun kalian pada saat di lapangan harus siap dengan semua kondisi. Jadi tetap semangat,
terus belajar, simak apa yang dosen-dosen kalian sampaikan semua, dan semoga kalian bisa meneruskan perjuangan dari kami-kami sekalian nanti ke depannya. Mungkin itu, Dok. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Kombo. Jadi saya harap Dokter Kombo nggak bosen kalau membantu alma mater ya, karena jelas ke depan masih banyak adik-adik kita yang bergantian, mereka ini kebetulan yang sedang di semester sekarang. Tapi masih banyak yang akan memerlukan ini kita juga ya, terutama yang menyenangi satwa liar. Demikian sesi daripada bilangnya pengayaan untuk Mapropil, yang terpilih adalah Kesehatan Unggas atau AFES sekarang. Waktunya selesai. Terima kasih banyak Dokter Kombo. Terima kasih, Kepada Mbak Ulu, saya kembalikan.